Hai, Assalamualaikum. Kamu tahu nggak? Aku sering banget nemu orang yang cerita begini. Kenapa sih? Aku udah jujur, nggak pernah nyakitin orang, kerja keras, tapi kok malah disakiti, diabaikan, atau bahkan dimanfaatkan. Aku ngerti banget rasanya. Dan jujur, aku juga pernah ada di posisi itu. Berharap kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan. Tapi ternyata dunia nggak selalu begitu. Hari ini aku mau ngobrol sama kamu. Bukan cuma tentang sedihnya, tapi juga gimana kita bisa tetap jadi orang baik tanpa terus-terusan jadi korban. Aku pengen kita mulai dengan satu kenyataan yang mungkin agak pahit. Dunia ini nggak disetting untuk memberi hadiah hanya karena kita baik. Kadang orang yang licik malah terlihat lebih cepat sukses. Kenapa? Karena mereka berani melanggar batas yang orang baik nggak mau melewatinya. Tapi di sini letak bedanya. Kemenangan yang mereka punya seringkali cuma sementara. Kamu mungkin pernah mengalami di sekolah, di kerja, atau bahkan di lingkungan keluarga. Ada orang yang pinter nyari muka, ngomong manis di depan tapi nusuk di belakang. Dan anehnya, mereka justru dapat posisi atau keuntungan yang kamu pikir seharusnya jadi milikmu. Rasanya nggak adil kan? Tapi aku mau tahu satu hal. Kebaikan itu bukanlah sebuah transaksi. Kita nggak baik supaya dunia memberi kita imbalan cepat. Kita baik karena itu bagian dari siapa kita. Dan justru itu yang bikin orang baik kuat meskipun kelihatannya kalah. Kalau kamu pikir tentang sejarah, banyak tokoh yang awalnya diremehkan atau bahkan ditindas karena mereka berpegang pada prinsip yang benar. Mereka mungkin kalah di pertempuran kecil, tapi menang di pertempuran besar. Contohnya, orang-orang yang memperjuangkan keadilan, hak azazi, atau kebebasan. Banyak dari mereka mengalami kegagalan, tapi pada akhirnya diingat dunia sebagai orang yang mengubah segalanya. Sekarang, aku mau ngobrol soal kenapa orang baik sering kalah secara kasat mata. Pertama, orang baik cenderung memikirkan perasaan orang lain. Mereka gak tega menyakiti. Jadi, terkadang mereka mengorbankan diri sendiri. Kedua, orang baik jarang berani mengambil langkah ekstrim karena mereka takut melukai atau melanggar prinsip. Dan yang ketiga, orang baik sering terlalu percaya pada janji orang lain yang bikin mereka rentan dimanfaatkan. Tapi bukan berarti kita harus berubah jadi licik untuk menang. Menurut aku, kuncinya ada di pintar tanpa kehilangan hati. Orang baik bisa menang kalau dia punya strategi. Misalnya, tetap rendah hati tapi nggak naif. Tetap menolong tapi tahu batas. Tetap jujur tapi juga kritis melihat situasi. Kamu juga perlu sadar bahwa di dunia ini ada banyak jenis kemenangan. Ada kemenangan cepat, kayak dapat uang banyak dalam waktu singkat. Atau naik jabatan karena politik kantor. Ada juga kemenangan jangka panjang. Hidup tenang, punya orang-orang yang benar-benar peduli sama kamu. Dan gak dihantui rasa bersalah. Kamu mungkin kalah di awal. Tapi kalau kamu konsisten, kamu akan jadi orang yang kuat secara mental. Punya reputasi yang gak bisa dibeli. Dan reputasi itu di dunia nyata adalah modal yang luar biasa. Aku mau kamu ingat ini.
Jadi orang baik itu bukan berarti membiarkan orang memperlakukan kamu semaunya. Kamu tetap harus tegas. Tegas itu bukan berarti jahat. Tegas itu melindungi diri kamu sendiri. Kadang kata tidak adalah bentuk kebaikan untuk dirimu, supaya kamu tetap punya energi untuk menolong orang yang benar-benar pantas ditolong. Kalau kamu lagi ngerasa kalah sekarang, lihat itu sebagai latihan. Dunia sedang menguatkan kamu untuk hal yang lebih besar. Jangan takut berubah jadi lebih pintar, lebih berhati-hati, dan lebih percaya pada intuisi. Karena orang baik yang pintar susah banget dikalahkan. Jadi, kalau kamu merasa dunia ini gak adil sama kamu, aku mau kamu tahu, itu bukan tanda bahwa kebaikanmu sia-sia. Justru itu bukti kalau kebaikanmu sedang diuji. Dan kalau kamu bisa melewati ujian itu tanpa kehilangan hati yang tulus, kamu sudah menang. Meskipun dunia belum melihatnya, tetaplah jadi orang baik. Tapi pastikan kamu juga jadi orang yang kuat. Karena di dunia nyata, orang baik yang kuatlah yang akhirnya akan bertahan.